Mas, batasannya jauh itu seberapa? Ya, jangan menurut kita, wah segini sih udah jauh. Hah? Jangan. Hitungan juga dengan hitungan syariat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kitab Syafi'atun Najah. Pada pertemuan kali ini kita telah sampai ke halaman 23. Faslun syurutul jum'ah, syarat-syaratnya jum'ah. Sebelum kita mulai baca salatul fatihah. Alhamdulillah wa salatu Rasulullah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun syurutul jum'ati utawi pira-pira syarat Jumat iku sitatun 6. Rupane antakun yen to ana kullu hayas kabeh Jumat iku fi waqti dhuhur dalam waktu zuhur. Wa antu kamana jan jumenengaken apa Jumat dan jumenengaken fi khitatil badi dalam perjajaane negara. Wa antu salate dan salat apa Jumat jamaatan halal jamaah. Wa yakun yen ana sapa ahlul Jumat iku arba'ina wa 40 ahraran rupane kira-kira kang merdeka zukuran kalek kira-kira kang lanang baligina kira-kira kang balik mustausinina kira-kira kang omah wala asbiqan ora dingene ing Jumat wala tuqarina hal ora bareng ing Jumat apa Jumatan kang menepi tilkal badi ing dalem kono-kono negara waya taqaddam hayat dingene ing waya taqaddam hayat dingene ing Jumat apa khutbah loro. Pasal ada pada arkan khutbah tayo itu berapa rukun khutbah loro iku 5. Hamdulillah rupane muji ing Allah fihi ma ing dalam khutbah tayo salat dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ma ing dalam khutbah tayo wal wasiat bi taqwa kelan taqwa fihi ma ing dalam khutbah tayo wa qiraat ayat dan maca ayat min Al-Qur'an saking Quran fi ihdahuma ing dalam salah sijine khutbah tayo wa doa lan doakan dari mukminat kepada mukmin wal mukminat dan mukminat fil akhirat ing dalam khutbah kang akhir. Fasun utawi fasal suci suratul khutbah ini utawi pira-pira saat khutbah loro iku asatun 10 atau halatu rupane sucian hadasin saking hadas loro asbari rupane hadas cilik wal akbar hadas gede wa taharatun sucian hadas saking najis bisa ing dalam pakaian wa badan pakaian bangunan wa satul auratin nutup aurat wal qiyam lan ngadeg al qadir ing asih kang mampu wal jusulan lungguh bainahuma ing dalam antarane khutbatain fauqatu ma'ninati salati ing dalam sadure tumaninai salat wal mualatu lan nuli-nuli bainahuma ing dalam antarane khutbatain wa baina salatin dalam antarane salat wa antar lan ono apa khutbah iku bil arabiyyati kan bahasa Arab wa yusmi'ahuma lan yatamurun ing khutbatain sapa khatib ing khutbatan arba'in yang 40 wa antarane to ana kullu hayas kabehane khutbah iku fi waqtu zuhur ing dalam waktu zuhur wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal pada pertemuan kali ini adalah menerangkan tentang syarat-syaratnya Jumat. Ya, syarat-syaratnya diperbolehkannya pelaksanaan sholat Jumat ini ada 6. Yang pertama antakuna kulluha fi waqti zuhur. Yang pertama pelaksanaan sholat Jumat itu di waktu zuhur, ya waktunya di waktu zuhur. Jadi kalau di selain hari Jumat itu ada istilahnya itu zuhur, tapi kalau di hari Jumat itu Jumatan.
Berarti Jumat itu dilakukan di waktu zuhur. Nah, pelaksanaannya harus di waktu zuhur, tidak boleh sebelum zuhur atau sesudah zuhur, tidak boleh. Harus dilaksanakan di waktu zuhur. Terus wa an tuqama fi khittatil baladi, dan sholat Jumat ini dilaksanakan di perbatasannya desa. Artinya dalam satu desa itu satu pelaksanaan sholat Jumat, ya, tidak boleh ada lebih dari satu Jumatan tempat pelaksanaan Jumat. Kalau masih dalam satu desa itu satu, namanya istilahnya masjid jame, ya. Ada masjid, ada musola, ada tajuk, ada langgar, ada masjid jame. Nah, ya, musola, tajuk, langgar, ya, itu tidak biasa dipakai Jumatan. Masjid, kalau masjid saja bukan masjid jame, itu seperti halnya musola. Ya, tapi kalau masjid jame itu namanya masjid yang dipakai untuk Jumatan. Jame itu yang mengumpulkan, maksudnya itu mengumpulkan orang-orang yang ada di sekitar masjid, berarti musola dari tajuk, dari langgar. Itu kalau hari Jumat di waktu zuhur itu melaksanakan Jumatan di satu tempat namanya masjid jame. Nah, itu yang jame Darussalam, masjid jame Nurul Huda, biasanya gitu-gitu ya, namanya itu masjid jame. Nah, itu masjid yang digunakan untuk Jumatan, ya, satu di dalam satu desa. Kecuali ada hal-hal tertentu, nanti akan dijelaskan, ya. Kecuali ada hal-hal yang menuntut untuk ta'addudul Jumat. Ta'addudul Jumat itu ada bilangan lain, artinya lebih dari satu, bisa dua tempat dalam satu desa. Nah, itu ada alasan yang lain, ya, nanti akan dijelaskan di akhir. Kemudian wa sholat jamaatan, dan hendaknya sholat Jumat ini dilaksanakan secara berjamaah. Tidak boleh sholat Jumat itu dilaksanakan munfaridan, sendirian, tidak bisa. Ketinggalan Jumatan, akhirnya udahlah sholatnya di rumah aja, ketinggalan sholat Jumat, akhirnya sholatnya 2 rakaat, nggak bisa. Kalau ketinggalan konsekuensinya berarti zuhur, berarti 4 rakaat. Nah, syarat dianggap seseorang itu mengikuti Jumatan, ya, apabila seseorang itu menemukan 1 rakaat yang utuh di dalam sholat Jumat. Sholat Jumat itu 2 rakaat, ya. Ketika kok ada orang yang masbuk ketinggalan, ya, tetapi dia masih menemukan 1 rakaat yang utuh, ya, maka dia masih dibilang Jumatan. Berarti setelah salam, imam salam, dia itu meneruskan 1 rakaat. Syaratnya dia tetap masih mendapatkan satu rakaat. Kalau datangnya kok pas imam ketika sudah tidak di rakaat kedua setelah Jumatan nih, datang sampai tempat masjid, ini imam sudah di rakaat kedua lagi tidak, ataupun lagi sujud di rakaat kedua, berarti otomatis nih dia tidak mendapatkan 1 rakaat yang penuh, ya, tidak mendapatkan 1 rakaat penuh, dan dia mengikut kepada imam. Nah, setelah imam salam, dia meneruskan, ini bukan 2 rakaat, tetapi 4 rakaat. Karena syaratnya kalau menemukan 1 rakaat yang sempurna, baru dia dikatakan Jumatan, berarti nambahnya 1. Tapi kalau tidak menemukan Jumatan, tidak menemukan 1 rakaat karena dia datangnya pas sujud atau pas iktidal, berarti dia tidak dianggap orang yang mengikuti Jumatan, atau tertinggallah ketika Jumatan. Konsekuensinya ketika tidak memenuhi 1 rakaat yang sempurna, dia, seseorang yang masuk ini menambahnya ini 4 rakaat, dia menggantinya dengan sholat zuhur, seperti halnya orang yang sama sekali tertinggal, ya, tertinggal Jumatan, ya. Nah, itu syaratnya 1 rakaat yang sempurna. Datang pas waktu rukuk di rakaat kedua masih dapat, ya, sebelum dia tidak masih dapat 1 rakaat. Nah,
Niatnya tetap ya, Jumat. niatnya tetap Jumatan, niat tetap Jumatan, niat mengikut imam ya, niat mengikut imam. Cuman nanti itu dia setelah salam dia itu posisinya dia itu bukan orang yang Jumatan karena dia tidak mendapatkan satu rakaat yang secara penuh, maka dia harus konsekuensinya salat zuhur 4 rakaat. Nah itu ya. Kemudian wa ayakunu arba'ina ahraran dzukuran balighina mustawtinin. Kemudian anggota jamaah yang Jumatan itu harus mencapai paling minim itu 40 orang ya, 40 orang. 40 orang ini yang kategorinya orang-orang yang merdeka. Itu bukan hamba sahaya, bukan budak. Ya, 40 orang yang merdeka seperti kita ini orang merdeka namanya. Zukuron, kemudian disyaratkan lagi harus laki-laki, berarti 40 orang merdeka laki-laki. Terus balighina, terus orang-orang tersebut adalah orang yang sudah balik. Ya, dan mustautinina, yaitu orang 40 tadi adalah orang penduduk setempat, orang asli penduduk setempat 40 orang. Nah, orang mukimin ya, 40 orang ini ya itu batas minimal yang dapat mengesahkan Jumatan. Artinya ketika kok ada 35 orang dewasa tetapi ada 5 orang anak-anak, berarti di masjid tersebut belum cukup ya, belum cukup atau belum bisa mengesahkan sholat Jumat karena hitungannya 40-nya itu ada sebagian atau 5 orang dari anak-anak tidak bisa, harus 40. Nah, ini juga nanti disyaratkan 40 orang ini juga yang mendengarkan khutbah. Enggak, syarat khutbah itu ada diantaranya harus memperdengarkan kepada 40 orang. Ya, 40 orang. Kurang turun bisa. Ya. Nah, itu khutbahnya akan dianggap sah itu ketika didengarkan dengan 40 orang. Ya, ada perwakilan lah 40 orang, masa tidur semua. Nah, jangan ya. Bangun-bangun kaget ya, aliran apa? Itu 40 orang. Nah, tapi ukuran masjid jami itu satu shop saja itu sudah 40. Satu shop saja sudah 40, bahkan lebih. Kalau kita menghitung ya. Nah, makanya itu ukuran satu desa. Ukuran satu desa tidak mungkin. Ya, kecuali kalau di pedalaman dan sebagainya. Pada desa maju, desa-desa tidak desa tertinggal ya, itu di ukuran masjid jamek itu sudah lebih kuota sekali. Artinya 40 itu bilangan kecil dan tidak mungkin. Nah, tuh. Kemudian wa alla yasbiqaha wala tuqarinaha jum'atun fi tilkal balad. Nah, ini yang saya akan bahas yang tadi berkaitan dengan tadi. Tidak diperkenankan, tidak didahului oleh sholat Jumat itu tidak didahului ataupun dibarengi dengan Jumatan yang lain di dalam satu desa. Ada 2 ya. Jadi dalam satu desa itu ya kan disyaratkan tidak boleh didahului Jumatan yang lain ataupun dibarengi Jumatan yang lain ya di dalam satu desa. Artinya ini akan menjawab dari pertanyaan tentang ta'adudul Jum'ah, tentang Jumat yang lebih dari satu. Soalnya ketika Jumat lebih dari satu ya otomatis ya ada yang mendahului. Iya. Kan tidak boleh mendahului satu sama lain. Dan juga tidak boleh dibarengi. Gimana? Apa kudu bareng? Bareng juga nggak boleh. Duluan nggak boleh. Ini menandakan maksudnya cuma cukup satu Jumatan itu. Ya, satu itu cukup satu. Ya, tidak boleh lebih dari satu.
Nah, kecuali ada hajat yang menuntut atau kondisi mendesak untuk diadakannya ta'adul Jumat lebih dari satu. Ya. Nah, ada tiga alasan yang urgent nih, yang bisa memperbolehkan ya dua Jumat dalam satu desa. Yang pertama adalah doikul mahal. Yang pertama itu memang karena kondisi masjid itu sangat sempit karena kapasitasnya penuh. Ya, orang yang memenuhi masuk itu sudah overload. Ya, sehingga butuh tempat lain karena saking penuhnya. Cuman kapasitas masjid besar itu rata-rata ya besar. Makanya jamek yang bisa mengumpulkan orang banyak. Nah, ketika ada kendala seperti ini, maka diperbolehkan untuk ta'adul Jumat. Nah, itu alasannya. Kalau masih nampung, tidak boleh. Ini kan namanya pengecualian karena hajat yang mendesak. Iya, butuh tempat. Kalau masih menampung, tidak boleh. Berarti belum ke taraf hajat, belum ke taraf kondisi mendesak. Masih nampung kok. Ya, tidak. Alasan yang kedua adalah diperbolehkan ketika adanya suatu ikhtilaf atau perselisihan di antara blok, misalkan ya ada blok A dengan blok B, itu memang susah untuk disatukan. Nah, tapi dalam satu desa misalnya ada dua blok. Nah, blok yang pertama dan blok yang kedua atau blok A dan blok ini tidak saling bersatu, ada perselisihan, maka tidak mungkin dijamekkan atau dikumpulkan dalam satu masjid yang ada di desa. Ya, nah itu boleh. Di blok A ngadain sendiri, blok B ngadain sendiri. Ya, tapi kalau damai-damai saja, kalau tidak ada perselisihan dan kapasitasnya cukup, ya cukup masjid yang ada. Karena apa? Ketika dipisah, ini malah akan berpotensi adanya perselisihan. Ya, banding-bandingkan dewek gini. Ya, nah itu makanya fungsi masjid itu di samping untuk mempersatukan ya, dan juga untuk merukunkan ya antar desa. Jadi kita pikirannya harus agak luas lah, untuk jangan langsung memutuskan sesuatu itu langsung karena sini kampusnya sudah bagus, ini saya juga mampu lah. Bukan masalah itunya ya, tapi melihat dari amul kharij atau perkara di luar itu yang harus adanya pendalaman yang matang. Nah, ini ulama sudah merumuskan hal itu. Ya, kalau tidak terjadi perselisihan jangan, supaya tidak ada perselisihan. Nah, gitu. Yang kedua. Yang ketiga adalah libu'dil mahal, karena jauhnya tempat. Ya. Jadi memang satu desa. Cuman ada sebagian penduduk yang kalau menjangkau tempat masjid tersebut sangat jauh. Ya, sangat jauh. Maka boleh di daerah tersebut didirikan jembatan yang kedua. Nah, sekarang yang dibahas batasannya jauh itu seperti apa? Ya, jangan menurut kita, wah segini sih udah jauh. Nah, jangan. Hitungnya juga dengan hitungan syariat dong. Ya, hitungnya dengan syariat. Sekarang berapa? Kalau ditanya nggak tahu berapa, segini sih udah jauh. Ya nggak bisa seperti itu. Ya. Nah, dulu itu batasannya adalah yang diterangkan di kitab bilang itu sekiranya kok suara azan itu masih terdengar ya di penduduk yang terpisah tadi dan yang jauh itu masih
tidak diperbolehkan untuk mendirikan Jumatan secara sendiri. Masih kedengaran, ya, walaupun kedengaran itu dengan menggunakan mic, ya, atau pengeras suara. Kalau masih kedengaran itu masih Dekat. masih dianggap dekat, bukan jauh. Yang lebih ekstrim lagi, pendapatnya, ketika kok dilakukan sebuah perjalanan itu dilakukan ba'da subuh, setelah subuh menuju tempat Jumatan. Ya, kalau subuh itu jam 5 selesai, Jumatan jam 12, berarti 6 jam ya. 6 jam itu kok nggak sampai ke tempat Jumatan masih sampai, ya, itu baru dianggap jauh. Tapi kalau selama 6 jam ini kok masih jam 11 bisa sampai, jam 10 bisa sampai, atau apalagi dari situ ke situ, ya, 15 menit. 10 menit, 15 menit sampai, itu dianggap dekat. Paham enggak? Nah, karena itu kan zaman dulu itu kan, ya, perjalanan pakai jalan kaki, ya kan, dengan onta dan sebagainya, itu dianggap dekat. Apalagi dari sini ke situ, ya, itu dianggap dekat sekali. Ya, beda kecamatan aja masih sampai dilakukan di sini. Artinya maksudnya apa? Maksudnya ini adalah syarat yang sangat ketat, ya, syarat yang sangat ketat supaya tidak adanya perselisihan, supaya bisa kumpul jadi satu. Warga satu desa itu kumpul di situ. Momennya itu di situ, momennya di Jumatan itu, ada informasi, ada apa ya di situ. Nah, ini berpikir luasnya seperti itu. Nah, itu di antara 3 syarat, ya, 3 syarat yang dapat diperbolehkan untuk takbir Jumat ketika memang memenuhi 3 syarat ini. Kalau tidak memenuhi syarat ini masih belum diperbolehkan. Itu dari pandangan dari mazhab Imam Syafi'i, ya. Adapun yang lainnya juga ada, pendapat yang memperbolehkan juga ada, ya, yang beralasan bahwa ketika tidak terjadi fitnah itu nggak apa-apa, karena tidak ada dalil spesifik yang memang melarang untuk takbir Jumat. Ada sebetulnya, nggak ada dalil yang secara tegas Rasulullah melarang untuk 2 Jumatan, dalilnya nggak ada. Nah, cuman di zaman Rasulullah itu cuma 1, ya, di zaman Rasulullah ada cuma 1, 3 Jumatan bareng. Tapi Rasulullah nggak pernah melarang, nggak boleh 2 gitu. Tapi kalau kita mau mengikuti Rasulullah, ya, mengikuti Rasulullah, Rasulullah aja 1, ya, kita ikuti itu dulu. Selama tidak ada, makanya dibuat apa namanya, aturan, ya, selama tidak mendesak, terlalu mendesak sih, ya, jangan, tetap 1 aja. Kalau mendesak gini ada baru, nah itu, ya, itu. Nah, diantaranya adalah alasan fitnah. Kalau tidak terjadi fitnah, ya nggak apa-apa. Artinya tidak ada perselisihan, sehingga tapi tidak ada perselisihan, nggak apa-apa. Nah, damai saja itu nggak apa-apa. Itu ada pendapat yang seperti itu, ya. Cuman monggo silakan milih pendapat yang mana. Cuma yang lebih akrab, yang lebih mendekati, pendapat yang lebih mendekati, dan ini disepakati oleh jumhur ulama, kebanyakan ulama, mayoritas ulama itu yang itu tidak boleh kalau tidak ada hajat yang betul-betul mendesak. Nah, itu garis bawah itu. Nah, kita bisa paham, ya. Nah, kemudian wa ayyataqaddamaha khutbatani, dan hendaknya didahului oleh 2 khutbah. Berarti khutbah dulu 2 kali baru sholat Jumat, ya. Nah, kemudian sekarang pasal tentang arkanul khutbatain, rukun-rukunnya khutbah. Ya, ini bagi para khotib yang harus tahu ini. Nah, rukun-rukunnya khutbah, 2 khutbah itu ada 5. Yang pertama hamdulillah, memuji Allah. Memuji Allah tuh bisa baca alhamdulillah, yang kedua bisa alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, yang kedua itu atau nahmaduhu wa nasta'in, itu bentuk-bentuk pujian banyak.
redaksinya banyak lah, alhamdulillah, memuji Allah redaksinya banyak. Ya, yang penting pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala ini di dalam dua-duanya khutbah. Baca khutbah pertama dan khutbah kedua harus memuat adanya alhamdulillah, pujian kepada Allah. Ya. Yang kedua wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Kemudian harus adanya sholawat di dua khutbah. Khutbah pertama ada sholawatnya, khutbah kedua juga ada sholawatnya. Wassalatu wassalam atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terserah redaksinya ya, yang penting ada sholawatnya. Kemudian wal wasiyatu bittaqwa fihima. Kemudian wasiat takwa, wasiat kepada jamaah untuk bertakwa di kedua khutbah. Kedua khutbah adalah usikum ala nafsi bittaqwa. Harus ada itu. Ya, atau ittaqullah. Nah, pokoknya ada kata-kata yang di situ memuat wasiat untuk bertakwa. Ya. Itu redaksinya terserah, mau ittaqullah, mau usikum ala nafsi bittaqwa, terserah. Yang penting ada itu. Ada di dua khutbah itu ada redaksi tentang wasiat bittaqwa. Nah, wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Kemudian yang termasuk rukun khutbah adalah membaca ayat dari Al-Qur'an. Dan sedikitnya satu ayat ya dalam Al-Qur'an. Ini di salah satu di antara dua khutbah. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua, boleh di dua-duanya. Ya. Nah, biasanya sudah ada di depan ya dibarengkan dengan wasiat bittaqwa, nggak apa-apa, atau di akhir khutbah nggak apa-apa, di tengah-tengah khutbah nggak apa-apa. Yang penting ada ayatun min ayat Al-Quran ya, satu ayat minimal. Jangan padu ceramahnya bahasa Indonesia nggak ada Al-Qurannya, nggak boleh ya, harus ada satu ayat. Ataupun misalkan hadis semua tapi nggak ada ayatnya, nggak boleh ya, harus ada ayat walaupun satu ayat. Misalkan cuma wal asri aja demi masa, sudah nggak apa-apa, yang lain terus ceramah nggak apa-apa ya. Nah itu, tapi ini harus dimasukkan di salah satu ya, di khutbah pertama atau kedua. Nah biasanya di khutbah kedua itu sudah ada ya ayat anjuran bersolawat ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna, itu sudah ayat Quran ya, sudah ada di situ ada ya. Jangan serangnya enggak ada. Yang kedua ada ya, sudah cukup kalau ayat ya. Tapi kalau alhamdulillah, sholawat dan juga wasiat bittaqwa harus dua-duanya. Tapi kalau ayat Quran salah satunya ataupun di dua-duanya boleh. Di khutbah pertama boleh, di khutbah kedua boleh, tidak bisa dipahami. Nah, tapi jangan langsung orang lagi ceramah sehingga ada ayat Qurannya, wah ini sih udah nggak apa-apa, biasa ini. Ternyata di khutbah kedua ada innallaha wa malaikatahu yusholluna, ya sudah berarti sah. Ya selesai. Ya, jangan langsung konis dulu. Kemudian wa du'a lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah. Kemudian berdoa untuk kemaslahatan orang mukmin, mukminat di khutbah yang terakhir, di khutbah kedua. Ya Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin muslimat, itu harus ada. Ataupun redaksinya misalkan Allah maghfir lana ya wal walidina wal muslimin wal muslimat, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Yang penting doa yang situ memuat tentang kebaikan, anjuran kebaikan, dan rahmat, ampunan buat orang mukmin dan mukminat itu di khutbah yang aja sampai langkah doa nih harus ada doa ya. Nah itu di antara rukun-rukunnya khutbah ya, dan ini juga terpakai dan bisa dipakai dan diterapkan juga di khutbah-khutbah yang lain ya. Ya misalkan khutbah gerhana ya, ada tambahan lain, ada tambahan istighfar misalkan ya, tapi ada wasiat bittaqwa apa tetap ada biasanya ya. Ya sesuatu yang disertakan ke Idul Fitri, Idul Adha
sama, cuma tambahannya ada takbir. Ya, takbirnya. Ada bilangannya, takbirnya. Yang pertama itu 9, yang kedua 7. Itu macam-macam. Itu khotib-khotib yang harus tahu. Nah, sekarang faslun syurutul khutbatain. Syarat-syaratnya dua khutbah ini ada 10. Berarti ini berkaitan juga dengan syaratnya khotib. Ya, khotib orang yang berkhutbah. Nah, khotib ini diantaranya atau haratuan hadatsain ala sughari wa akbar. Harus suci ya dari hadas, kedua hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Tidak boleh dalam berkhutbah itu dalam keadaan hadas. Ya. Tidak punya wudu, batal wudunya harus punya wudu. Nanti hadas kecil ya harus punya wudu. Nah, karena ada apa? Ada sebuah pendapat ulama bahwasannya zuhur itu ada yang mengatakan zuhur itu adalah pengganti dari salat Jumat, sehingga 2 rakaat salat Jumat itu yang 2 rakaat diganti dengan 2 khutbah. Ada yang bertawakan ada Jumat adalah Jumatun mustaqillah. Jumat ya Jumat sendiri, bukan zuhur yang digantikan, bukan. Ya, ada 2 pendapat. Terus wa taharatan najasa. Kemudian harus suci dulu dari najis ya, pakaian dipakainya, badannya ya, fitau wal badan wal makan ya, pakaiannya, tempatnya, badannya itu harus suci dari najis seperti itu. Wasatur aurah, kemudian harus nutup aurat. Ini sama syaratnya sholat ya, harus nutup aurat. Nah, wal qiyamu al qadir, dan berdiri bagi yang mampu. Khotib yang mampu berdiri harus berdiri ya. Wal julus bainahuma, dan duduk di antara 2 khutbah. Nah, duduk di antara 2 khutbah ini juga nanti bagi khotib ya, ketika jeda antara khutbah pertama dan kedua itu waktu makniyat sholat, batasan waktunya itu di atas sedikit dari waktu tumakninahnya sholat. Tumakninahnya sholat itu paling sedikit itu adalah di qadri subhanallah ya. Nah, kalau dalam khutbah julus bainal khutbah ini duduk di antara 2 khutbah itu di atas itu ya, bacaan al-ikhlas atau bacaan surat apa gitu ya, itu kira-kira ada jeda yang seperti itu, setengah menit ataupun 1 menit itu cukup ya. Wal mu'alatu bainahuma, nah ini harus bersambung antara kedua khutbah. Khutbah pertama dengan khutbah kedua harus bersambung, tidak ada jeda yang lama. Artinya setelah duduk kemudian di jeda dengan duduk kemudian langsung khutbah lagi ya, jedanya tidak lama. Artinya jeda yang lama itu ada batasan yang mengatakan tidak lebih dari 2 rakaat sholat sunnah. Jadi sama 2 rakaat sholat sunnah lumayan ada lama ya, 2 menitan lah, jangan lama, yang terlalu lama jedanya. Ataupun jeda yang fasal yang dianggap memutus itu tidak boleh ya, harus bersambung. Bukan hanya bersambung antara khutbah 1 dengan khutbah yang kedua saja, wa baina sholati, dan juga bersambung dengan sholat apa namanya, wal dzikrullahi akbar ya. Nanti khutbah selesai langsung disambung oleh sholat Jumat. Nah itu ya, harus paham. Nah makanya ketika pengumuman atau apa itu ditaruh di depan ya, tidak boleh setelah khutbah selesai sebelum pelaksanaan sholat dipisah dengan pengumuman ya. Pengumuman dulu lah nih, rupanya kas masjid ada sekian ini, habis itu baru qomat. Jangan, itu namanya memutus mualaf ya antara khutbah dan juga sholat. Ini harus bersambung. Jadi kudu paham ya sebelumnya. Makanya biasanya sebelum adzan ya, sebelum adzan pengumuman dulu, mau ngomong kah, mau pengumuman pengajian, mau apa ya di situ. Setelah itu baru adzan, sholat asal sunnah, langsung khutbah, langsung sholat gitu. Mau pengumuman lagi ya terserah, di sholat terserah. Nah itu caranya seperti itu. Kemudian wa antakuna bil arabiyyah ya, dan hendaknya khutbah itu dengan menggunakan bahasa Arab
ya bahasa Arab. Nah, yang dikehendaki di sini ya ambil Arabia adalah yang termasuk rukun-rukunnya. Ya, jadi rukun-rukun itu wajib bahasa Arab. Baca alhamdulillah, ya, salawatnya, baca ayat Qur'annya, doanya, ya, benar. Nah itu syukur-syukur semuanya. Isinya khutbah juga bahasa Arab. Ya, palingnya tidak boleh tidak, berarti wajib. Ini rukunnya harus bahasa Arab. Nah, karena apa? Karena kalau rukunnya saja ini sudah sah. Contoh khutbah paling cepat nih khutbahnya ya, cepat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du usikum warahmatullahi bismillahirrahmanirrahim wal asri. Ya, langsung aqulu qauli hadza, udah langsung naik lagi khutbah kedua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad Allahumma qilli. Udah selesai. Itu susah. Khutbahnya saja. 2 menit. Nah, itu udah sah. Ya. Mulai nunggukan. Nah itu ya. Itu yang paling baik itu khutbah ya jangan panjang-panjang. Khutbah itu yang singkat. Sholat yang panjang. Ya ada intinya saja. Ya mengena sudah. Sesuaikanlah dengan daerah. Kemudian wa ayusmi'ahuma arba'ina, ini saya katakan, dan hendaknya khutbah itu diperdengarkan ya kepada 40 orang jamaah. Ya 40 perwakilan lah, jangan tidur lah, dengarkan. Ya, dengarkan di sini minimal rukunnya terdengar semua oleh 40 orang ini. Kan yang wajib itu rukun, yang wajib itu ada rukunnya khutbah. 40 orang ini mendengarkan ya alhamdulillahnya, mendengar salawatnya, mendengar ayat Qur'annya, mendengar doanya gitulah. Nah itu. Jadi patokannya seperti itu. Nah, jadi kalau mik mati ya segera. Ya, kalau begitu mik mati ya segera langsung dibenerin. Ketika misalnya khutbah mik mati ya langsung dibenerin, karena takut tidak memperdengarkan kepada 40 orang. Ya hujan. Ataupun khotib itu langsung bertindak mengeraskan suaranya. Jadi lagi prosesi ya mekanik lagi benerin nih ya, ini khotibnya harus respect sendiri, dia harus lantang supaya 40 orang itu tetap gitu. Nah jadi beli barang saya bayar jadi harus tahu ya tuh. Nah wantakuna kulluha fi waqti dzuriran, dan khutbah itu dilakukan di waktu zuhur, semuanya di waktu zuhur ya. Nah itu adalah keterangan-keterangan ya tentang masalah syaratnya Jumat, rukunnya khutbah, syaratnya khutbah ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bikin patokan buat kita semua dan bisa lebih menambah wawasan tentang fikih Islaman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.